Mari sama-sama kita tetap berdiri. Kita mau belajar lagu ini sama-sama. Mari kita naikkan pujian ini. Kita pelajari lirik demi lirik yang begitu indah artinya. There was no way until you made one. Grace upon grace, oh hallelujah. Even though I don't deserve it, you did it. Even though I couldn't earn it, you gave it. Who am I that you keep me on your mind? God, I'm just grateful for you. God, I'm just grateful for you. And all my life, you've been right here by my side. God, I'm just grateful for you. God, I'm just grateful for you. There was no way until you made the right there was no way. There was no way until you made one. Grace upon grace, upon grace. Oh, hallelujah. Even though I don't deserve it, you did it. Even though I couldn't earn it, even though I couldn't earn it, you gave it. Holy, holy. Holy, holy, there's only one. I give you glory, I give you glory for all that you've done. Even though I don't deserve it, you did it. Oh, even though I couldn't earn it, you gave it. Say, who am I? Who am I that you keep me on your mind? God, I'm just grateful for you. God, I'm just grateful for you. And all my life, you've been right here by my side. God, I'm just grateful for you. God, I'm just grateful for you. Oh, who am I that you keep me on your mind? God, I'm just grateful. Oh, God, I'm just grateful for you, Lord. In all my life, you've been right here by my side. God, I'm just grateful for you. God, I'm just stay who I am, Lord. That you keep me on your mind. Oh, I'm just grateful to you, Lord. And all my life, you've been right here by my side. God, I'm just grateful for you. God, I'm just grateful for you. Bapak Ibu Saudara, kami mengucap syukur buat waktu yang Tuhan kasih. Ucap syukur buat penyertaan Tuhan. Sebentar firman Tuhan dibagikan biar jadi berkat dan arahan bagi setiap kami. Engkau yang dipermuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus berkati hamba dan berkati kami semua yang mendengarkan. Sama-sama kita katakan, amin. Kita temanya adalah, boleh dibaca 1, 2, 3. Call to flourish. Apa artinya flourish? Kurang lebih tahu gambarannya nggak flourish artinya apa? Berkembang, gitu ya. Kayak bunga itu kalau flourish itu gini, apa namanya? Mekar, ya, bunga yang mekar, gitu. Nah, dalam artian kita di awal tahun ini jadi firman yang dibagikan bagi kita semua. Tapi Kak Faris mau awali sama ini. Nih, kalau diberantemin gitu ya, di VS-in gitu. Yang kiri apa?
Looking good. Kelihatan? Kelihatan bagus. Lawan? Itu artinya apa? Berakar atau bertumbuh ke dalam. Gitu ya. Nah, setuju sama Kak Felix gak? Bahwa kita gitu ya, atau dunia banyak ngajarin kita untuk gini. Bagus-bagusin yang di luar, yang di dalam yang gak kelihatan, biarin aja. Itu gak dunia ngajarinnya? Iya gak? Ya, banyak ngajarin gitu gak? Contoh, siapa di sini kalian yang kalau ngepost Instagram gitu ya, pilih foto yang jelek yang diposting? Ada gak? Ada gak? Wah, muka gue jelek banget nih. Jarang-jarang nih muka jelek begini. Gue posting ah. Gitu gak? Masa sih akun secondnya masa jelek-jelek juga? Enggak juga, pasti paling bagus-bagus. Atau pilih yang ini. Ini yang bagus makanya aku posting. Bener gak? Milih yang bagus kan? Oke. Waktu zamannya dari sekolah onsite atau kuliah onsite, terus akhirnya tiba-tiba sekolah online. Semua pasti begini. Atasnya baju, bawahnya celana pendek. Bener gak? Mandi gak? Enggak, cuci muka doang. Sikat gigi juga, syukur kalau inget. Karena mau sekolah jam 7, 7:45 baru bangun. Kocok, pakai baju, langsung. Morning miss. Masih pakai boxer yang cowok celananya. Yang cewek masih pakai baju tidur bawahnya celananya. Bener gak? Yang penting yang kelihatan yang cakepnya. Yang gak kelihatan, bodo amat. Atau kalau lagi di kamar, kotor nih, si mami suka marahin. Kalau punya kamar dibersihin dong. Iya Mi. Ya, ini kamarnya kotor nih. Terus atau mami masuk. Wah buru-buru mami. Diberesin masukin kolong doang. Kotorannya masukin ke kolong, tempat tidur. Bersih. Wih pinter bersih. Padahal masih kotor, diumpetin doang kotorannya di bawah tempat tidur. Nah, kecenderungan dunia itu begitu. Yang kelihatan doang yang diperhatikan, yang dibikin cakep, yang dibikin cantik, yang dilihat mekar berkembang. Terus orang bilang gini, ih cantik amat gitu. Ih cakep amat, ih rohani amat, ih anak pinter, anaknya siapa sih? Kecenderungan dunia itu begitu. Makanya kayak gini, padahal kenyataannya yang di dalam lebih penting. Sama-sama bilang ke Felix, yang di dalam lebih penting. Yang di dalam lebih penting. Nah, apalagi gini banyak orang menentukan gitu ya, menentukan kuat atau tidaknya dari cepat atau enggaknya. Bener gak? Kalau cepat, bagus. Kalau lelet, Nah, pernah nonton video ini enggak? Kelinci PS kura-kura. Pernah nonton? Yang menang siapa? Lah, yang cepat kan kelinci. Cepetan mana kelinci sama kura-kura? Kelinci kan? Cepet-cepetan kelinci kan? Tapi kenapa kura-kura yang menang? Kelincinya tidur, males-malesan kan? Jalan dikit, cepat, kaplak, terus tidur, terus tapi kura-kuranya? Itu bukan bunyi kura-kura. Kura-kura jalannya gini. Tuh, lelet banget kan? Kura-kura kan jalan gitu kan? Walaupun Kak Felix gak mirip. Jalannya pelan banget. Kita kayak, woi jalan pelan amat. Woi jatuh sering banget. Oh ya enggak. Jalannya pelan banget. Kita sampai gregetan kan jalan kura-kuranya kan. Gregetan banget sih. Tapi ternyata kura-kuranya yang menang karena di jalan terus. Fokus. Walaupun mungkin terkesan lambat. Ya memang lambat sih. Sedangkan kelinci nih yang menang. Yang tahu. Akhirnya, nih, pertumbuhan yang cepat atau kecepatan nggak berarti kekuatan kedalaman. Nggak berarti kuat. Setuju nggak? Nggak berarti dia yang menang. Setuju nggak? Kan ada contohnya tadi. Coba contohnya. Si kura-kura yang menang. Oke? Nah, bahwa kekuatan yang sejati gitu ya adalah tentang kedalaman. Ngomongin akar. Sama-sama bilang ke Felix, akar. Ke dalam. Bukan yang di luar. Bukan yang di luar. Nah,
ayatnya Kolose 2 ayat 6 sampai 7 ya. Kita baca yuk. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman, titik-titik ya, yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, ayat ini menggambarkan yang hari ini mau di-sharingkan sama teman-teman semua. Ini berbicara bukan apa yang di luar, tapi apa yang di dalam. Bukan tentang cantik kelihatannya, tapi kuat di dalam. Bukan tentang cepet naiknya, tapi tentang kuat di dalam. Oke, yang pertama ayatnya. Oke, nah kita coba bahas sama-sama. Sorry. Yang pertama yuk. Ayatnya tadi bilang apa? Kamu telah. Oke. Kalau telah tuh udah apa? Sudah apa belum? Udah ya. Oke. Lanjutannya dulu. Terus habis itu apa? Dikasih tahu. Ini kan posisinya sekarang nih. Hendaklah apa? Tetap di dalam. Dalam siapa? Dianya siapa? Kristus. Gitu ya, kan ini posisinya kan, menerima Kristus, terus kamu harus tetap di dalam Kristus. Lanjut, hendaklah apa lagi? Berakar di dalam Kristus lagi. Lanjutnya, dibangun di atas Kristus. Terus apa lagi? Bertambah teguh dalam iman. Oke, makanya bisa melimpah dengan syukur. Nanti ya, aku lanjutin sampai sini dulu ya. Bertambah teguh dalam iman. Imannya iman apa? Iman kepada siapa? Amin ya. Jelas pasti imannya kepada Kristus. Nah, dari ayat ini yang kita baca tadi, bahkan dengan penjelasan ini gitu ya, menggambarkan bahwa kita sudah menerima Kristus kan? Ini jadi sebuah nasihat bagi kita untuk kita tetap ada di dalam Dia. Nah, Kak Fali kasih tahu latar belakang ayat yang kita baca sama-sama ya. Bahwa ayat ini menggambarkan di mana momen di mana Paulus mengingatkan untuk jemaat siapa? Jemaat mana? Jemaat di mana? Ada yang tahu nggak? Ayatnya aja namanya Kolose, berarti jemaat Kolose, gitu ya. Ngomong buat jemaat di Kolose, gitu ya. Bukan jemaat yang Paulus dirikan, tapi mereka tuh ngadepin ajarannya campuran, diajarinnya campuran, campur-campur. Gitu ya, ajaran campuran. Ada filsafat dunia, ada ajaran legalismenya Yahudi, banyak roni-roni palsu. Pokoknya akhirnya terlihat rohani. Kak Fali sama-sama bilang terlihat rohani. Oke, yakin terlihat rohani, terlihat kuat, terlihatnya oke gitu. Nah, kenyataannya tidak. Ada ancaman berkembangnya salah, ada ancaman berkembangnya palsu. Ada ancaman untuk kelihatannya benar tapi tidak berakar pada hal atau tempat yang benar. Nah, diawali dengan kamu telah menerima Kristus sebagai Tuhan, ya kan? Benar nggak ayat tadi bilang kamu telah menerima Kristus sebagai Tuhan. Nah, ini ngomongin apa? Menerima Kristus sebagai Tuhan itu ngomongin apa? Ini ngomongin identitas. Kalau menerima Kristus sebagai Tuhan, berarti siapa mereka? Kamu deh, kalau menerima Kristus sebagai Tuhan itu siapa berarti kamunya? Siapa? Pengikut Kristus. Yang orang-orang sebut Kristen.
Sampai sini ngerti gak sih? Ya kan? Kamu ngikutin Kristus, menerima Kristus sebagai Tuhan, itu pengikut Kristus. Pengikut Kristus tuh artinya yang orang-orang bilang Kristen. Kamu kalau hari Minggu ke gereja di ICI, datangnya jam 10 di gedung Ifjen. Oh, kamu disebut anak youngsters. Karena ikut ibadah youngsters. Sampai sini ngerti gak maksudnya? Ngerti ya? Jadi ini ngomongin identitas. Waktu menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jadi pengikut Kristus, jadi anak-anaknya Tuhan. Sehingga itu ngomongin identitas. Kita sudah menerima Kristus, ngomongin identitas. Sehingga ini semua keluar dari identitasnya. Ini semua menggambarkan identitasnya. Sampai sini ngerti ya? Sampai sini ngerti ya? Gambarin identitasnya. Nah, makanya ayatnya dilanjutkan bilang bahwa hendaklah kamu tetap apa? Di dalam atau di dalam Kristus. Ngomongin tetap tuh apa? Teman-teman kalau tetap gambarinnya apa? Gambarin tetap tuh apa? Tetap tuh apa? Gini tetap nggak? Nih, Kak Felix di sini ya. Nih ya, gini tetap nggak? Tetap nggak? Ayo. Tetap nggak nih? Ya bingung. Kayak Ngel bingung tuh yang ambil kamera tuh. Ayo Ngel, ikutin mana Ngel? Tetap nggak gini? Atau ini yang tetap? Oke? Ada di suatu tempat bertahan di situ. Ya, kalau ngomongin di dalam bahasa aslinya ini ngomongin ini. Dalam waktu yang terus menerus. Sama-sama bilang Kak Felix, terus menerus. Bukan cuma sesekali. Bukan kayak lagi datang nih, lagi susah, lagi PR banyak, mama lagi berantem, papa lagi berantem, lagi nggak punya duit, langsung baru Tuhan tolong aku. Tapi giliran pas lagi enggak, apa itu Tuhan? Agak perlu Tapi kalau ngomongin tetap, itu ngomongin bukan sesekali, bukan lagi saat susah, tapi ngomongin pola hidup terus menerus. Terus menerus. Jadi tetap terus menerus. Sama-sama bilang Kak Felix, terus menerus. Berarti ada di dalam Dia. Nah, lanjutannya ngomongin gini, bahwa apa yang menggambarkan hidup di dalam Kristus. Ini dalam ini ngomongin apa kalau dalam? Dalam ngomongin apa dalam? Posisi. Benar nggak? Bukan polisi ya. Posisi dalam. Kita lagi di mana? Di dalam ruang youngsters. Ini posisi kan? Nah, kamu lagi di mana? Lagi di dalam. Dalam mana? Dalam ruang youngsters. Itu posisi. Kalau kamu keluar, posisinya berubah nggak? Kayak GPS deh. Kamu punya handphone. Kamu cek. Handphonemu ada di mana? Dari sini dalam, di keluar gedung beda-beda. Benar? Itu ngomongin posisi. Jadi sih nggak ngomongin tetap di dalam Kristus. Itu ngomongin posisi. Yang Kak Felix bisa samakan adalah ngomongin arah. Sama-sama bilang Kak Felix arah. Oke. Ngomongin arah. Nih Kak Felix contoh. Coba semuanya hadap ke kiri sekarang. Tuh bingung. Ada yang hadap kiri ke sana, ada yang hadap kiri ke sini. Udah lihat lagi Kak Felix. Lihat Kak Felix lagi. Ada yang hadap ke sana, ada yang hadap ke sini. Kenapa? Arahnya bingung. Kiri siapa Kak? Kirinya Kak Felix apa kirinya kita? Ngomong yang benar dong. Nyuruh-nyuruh orang bingungin. Ya enggak? Kamu tadi udah mau ke sana kan? Lihat sana, pada ke situ ya, ke sini gitu. Tapi ini ngomongin arah. Nah, sekarang coba semuanya ngadep ke kirinya Kak Felix, ke sana. Oke. Ngadep sana terus ya. Terus Kak Felix bilang gini, begitu hadap ke kiri, tapi jangan nengok aku, hadap ke kiri semua. Kak Felix lagi ngapain? Jangan ngelihat, ayo lagi ngapain? Tahu nggak? Tahu nggak? Kenapa nggak tahu? Oke, nengok sini depan semua. Kenapa nggak tahu? Kenapa nggak tahu Kak Felix lagi ngapain? Karena nggak ngelihat. Kenapa bisa nggak ngelihat? Karena arahnya beda atau posisinya salah atau beda. Sekarang kalian ke depan sini kan? Lihat Kak Felix kan? Kak Felix lagi ngapain? Coba contohin. Tuh, pada jago contohin walaupun Kak Felix malu begini juga. Kenapa kalian bisa begitu? Karena posisinya jelas menghadap
Ngadap Kak Felix menghadap kalian. Kalian bisa lihat dengan jelas. Ini ngomongin posisi itu arah. Sehingga ngomongin arah, oke, arah yang salah akan dapat informasi yang salah. Bener gak? Orang, Kak Felix lagi ngapain ya? Walaupun ada beberapa yang nengok-nengok dikit buat ngintip gitu ya. Tapi Kak Felix, karena nggak tahu apa-apa kan dia nggak dapat informasi yang benar. Sehingga begitu informasinya, tebak aja Kak Felix lagi ngapain. Lagi nyender di tembok. Ngerti gak maksudnya? Sehingga ngomongin tadi, ketika arahnya salah, posisinya salah, akan dapat informasinya. Ya informasi tahu ya, informasinya salah. Sehingga waktu dapat informasi yang salah, keluar perbuatan atau act-nya salah. Act-nya salah, keluarnya salah. Nah makanya kita tahu, posisi itu penting. Sama-sama bilang Kak Felix, posisi penting. Penting banget. Banget apa gini? Banget. Penting banget gitu. Karena akhirnya menentukan tadi informasi dan apa yang kita buat. Oke? Makanya Paulus mengingatkan, tetaplah di dalam Kristus. Coba bilang kanan kirinya sambil ditabuk dikit, tetap di dalam Kristus. Tetap di dalam Kristus. Ya. Nah, ngomongin posisi tadi tetap di dalam Kristus. Yang kedua lanjut. Ayatnya bilang, oke, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu apa? Berakar. Kak Felix tanya lagi, berakar itu ngomongin apa? Keluar apa ke dalam? Dalam kan, akar kelihatan apa enggak? Nah, kalau cabut tuh kelihatan. Itu pun juga bagian tes juga. Kuat ya apa enggak akarnya? Kalau kuat akarnya bisa cabut juga gampang? Enggak bisa. Kamu bisa cabut pohon beringin dengan gampang? Enggak bisa. Karena pas saking gede pohonnya, akarnya juga semakin kuat. Kamu beda, cabut pohon cabai gampang? Ya kan? Gampang, karena akarnya cuma kecil. Nah, ini ngomongin bahwa berakar, jadi ngomongin lagi posisi lagi, ada di dalam lagi. Tuh. Ya, tadi ngomongin posisinya, arah dari informasi dan perbuatan, gitu. Ngomongin berakar di dalam Kristus. Ini ngomongin juga di dalam. Ngomongin yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan. Ngomongin berakar itu ngomongin sesuatu yang gak kelihatan. Nah ngomongin akar ini, ngomongin yang berlangsung sampai sekarang. Dan tidak mengerjakan sendiri. Ya, dengan apa yang Tuhan berikan. Nah berakar di dalam Kristus. Ini ngomongin kedalaman lagi. Yang gak kelihatan. Sama-sama bilang Kak Felix, yang gak kelihatan. Tapi kenyataannya kita mikirin yang kelihatan apa gak kelihatan? Oh, banyakan yang kelihatan. Tapi Paulus mengingatkan yang tidak kelihatan. Di dalam Kristus. Nah lanjutannya. Dibangun di atas Kristus. Bagi ngomong lagi, ini posisi-posisi lagi terus kan? Kalau ngomongin di atas Kristus ngomongin apa? Di atas Kristus kamu. Ya kan? Bangunan itu bergantung sama fondasinya. Nah dibangun di atas Kristus fondasinya. Dibangun di atas apa? Makanya firman Tuhan kan bilang. Tergantung di atas bangunannya apa. Begitu badai datang, hancur nggak? Kekuatan tadi akarnya dan di atas mananya. Ya kan? Akarnya dan di atas mana? Nah Kak Felix kasih contoh sini coba. Ya agak kecilan naik mungkin. Ini. Yuk. Oke. Tar. Kamu ngadep ke teman. Namamu siapa sorry? Justin. Ini Justin. Oke. Ini Justin Kak Felix contoh gini. Ini ngomongin berakar dan dibangun di atas dia. Ya. Coba ya. Ini adalah sesuatu yang gampang goyah. Benar? Benar? Coba bangun di atas ini. Kamu bangun. Berarti bangun sesuatu di atasnya. Berdiri. Berdiri aja. Iya, yakin berdiri. Oke. Nggak apa-apa. Udah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tenang aja. Nanti kamu yang bersihin. Ya, ini sesuatu yang gampang goyah ya. Ini kalau Kak Felix geser, jatuh nggak dia? Boleh lah, sekali lah, beneran lah. Aman, enggak. Ini kalau Kak Felix goyang ini. Ya. Karena dia akan jatuh. Ini Kak Felix udah pegangin, tenang aja. Ya kan?
Akan jatuh. Kenapa? Karena ini sesuatu yang gampang goyang. Gitu kan? Sampai sini ngerti? Sampai sini ngerti. Nah, tapi kalau misalkan gini, coba. Bentar. Naik lagi deh. Nih, ke Kak Felix sini, gendong. Gendong sini. Ya, nih ya. Ini kalau kamu goyangin Kak Felix, ya tergantung apa jatuhnya berarti. Tergantung Kak Felix ya kan? Ada yang berani goyangin Kak Felix sini? Nggak bakalan jatuh. Kenapa bergantung sama yang kuat. Aku lebih kuat aku apa kursinya? Lebih buat Kak Felix apa kursi? Iya dong. Sampai sini kebayang nggak? Dibangun di atas dia. Ini kan di atas nih, di atas Kak Felix kan? Ya kan? Santai aja kan dia. Dibandingin tadi ketakutan kan tadi disuruh didorong-dorong kan? Ya, walaupun Kak Felix nggak nyaman khotbah begini ya. Oke, udah. Berat juga lama-lama kamu. Tepuk tangan dulu dong buat Jason. Thank you. Tapi Kak Felix gambar itu ngomongin dibangun di atas dia, ngomongin tadi sesuatu yang rapuh atau sesuatu yang kuat. Ya, Kak Felix tanya, dirimu sendiri itu kuat apa enggak? Kamu kuat gak? Kuatan mana sama Tuhan? Oke. Kamu ada batasnya gak? Banyak keterbatasan gak? Kalau Tuhan? Kamu bisa bikin salah gak? Apa doyan? Doyan bikin salah gak? Tapi kalau Tuhan bisa bikin salah gak? Artinya kalau kita mengandalkan diri sendiri, ngandelin manusia, ya gak bisa. Kita ya ikut lemah. Tapi ngomongin dibangun di atas Kristus, itu ngomongin fondasinya, bahwa itu jadi letak kekuatan kita. Nah, fondasinya Kristus dan kita terus dibangun di atasnya. Nggak bisa gini kan, bangun aja dulu nanti fondasinya belakangan, bisa gitu nggak? Nggak bisa kan? Berantakan nanti gedungnya begitu jedar, hancur. Karena fondasinya dulu yang diurusin, baru ngurusin yang lain. Nah, lanjutnya ngomongin bahwa diteguhkanlah dalam iman, bertambah teguh. Oke, ini bertambah teguh apa bertambah cepat? Ayat yang ngomong tadi. Teguh apa cepat? Teguh kan? Makanya tadi kan ngomong di awal kan, cepat tuh bukan berarti kuat. Makanya Paulus ngingetin, tambah kuat di dalam iman. Iman kepada siapa? Kristus. Yang mana nih? Ya ini lagi. Jadi muter nih kayak siklus. Muter nih. Kamu terima Kristus, ya udah di dalam dia, bertumbuh berakar di dalam dia, dibangun di atas dia, supaya kamu bisa bertambah teguh di dalam dia. Akhirnya bisa ngapain ujungnya? Melimpah dengan syukur. Kak Felix tanya, apa yang jadi alasan bersyukurnya? Berarti, kalau dari skema ini, alasan yang bisa mengucap syukur apa berarti? Kristus. Kamu sini ngerti gak? Alasannya bukan, aku kak tambah cepat, aku kak tambah kuat, aku kak tambah tinggi nih di atas nih, makin kejedot nih dikit lagi nih. Aku kak gak keluar masuk. Enggak, ternyata ngomongin yang dalam artian yang kita bisa melimpah dengan ucapan syukur karena Kristus. Dari awal ngomongin siapa nih? Ini siapa? Hah? Ngomongin siapa ini? Nah, kalau kita bangun di tempat yang salah, netot. Makanya di awal ini, tanggal 1 Januari ini, Tuhan mengingatkan kita. Tadi tanya sama Kakak Beni, gimana tahun ini harapannya apa dan lain-lain. Kak Felix sepakat, tambah nilainya tambah bagus, oke. Pengen kuliah yang terbaik, oke. Tapi dalam semua gak boleh lupa ini. Jangan cuma bangun mimpimu di atas apa yang kamu pengen. Jangan bangun segala sesuatu di atas apa yang kamu punya. Tapi bangunlah di atas siapa yang punya kamu. Beda ya apa yang kamu punya sama siapa yang punya kamu ya. Yang punya kamu siapa? Tuhan Yesus. Jadi bangunlah di dalam Dia, yang akhirnya itu jadi sumber kekuatan kita. Karena di dalam Dia kita bisa melimpah dengan syukur. Kak Felix tutup sama contoh ceritanya. Kalian tahu cerita Daniel? Tahu cerita Daniel? Daniel itu dimasukin kemana? Gua singa ya? Kandang singa gitu ya? Atau di kandang monyet?
Enggak ya? Alkitabnya semua sama ya? Singa ya? Ya kan? Gara-gara apa? Gara-gara nyembah Tuhan. Di momen masa itu di Babel gitu ya, kan diambil Daniel ini salah satu dari nggak banyak orang yang cakap, kuat, hikmat, pinter. Ini apa yang di luar apa yang di dalam? Luar ya, luar ya, pinter kelihatan dari luar, cakep kelihatan dari luar, bijaksana kelihatan dari luar. Dia adalah orang yang di luarnya cakep. Sama-sama bilang Kak Felix, cakep. Ya walaupun Kak Felix nggak lagi pantun. Orangnya cakep. Makanya diambil sama Babel. Dan diganti identitasnya, makanya dikasih nama. Kalau teman-teman coba, oke, kalau nggak percaya, kamu mukanya kayak muka-muka nggak percaya soalnya. Ya di Daniel 1 nih, Kak Felix bacain ya. Diganti namanya nih ya. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsazar. Jadi Daniel diganti namanya jadi Belsazar. Diganti namanya sama kerajaan Babel. Nah ayat 4-nya bilang, orang-orang muda yang tidak suatu celah, berperawakan baik, hikmat, punya pengetahuan banyak, punya pengertian tentang ilmu, cakep bekerja dalam istana. Keren banget nih Daniel salah satunya. Dikasih, diganti identitasnya. Ingat ya awalnya ini ya. Diganti namanya Belsazar. Sehingga dengan itu bukan cuma nama yang diganti, culture-nya diganti. Culture-nya tuh ngomongin apa? Ngomongin nama udah diganti. Makanannya diganti. Minumannya diganti. Berubah. Oke, sesimpel apa? Kalau orang Indonesia belum makan, kalau nggak makan, nah itu udah pada tahu. Kan tuh culture-nya. Sampai kalau di Amerika, apa? Paling gambar yang Amerika. Roti atau burger, junk food, itu udah kebayang mana? Ngerti ya? Culture tuh. Nah makanya dirubah dari apa yang dimakan. Nah Daniel tidak mau ada di situ. Ya, di ayat 8 bilang gini, Daniel 1 ayat 8. Daniel berketetapan tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja, dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanya kepada pegawai istana itu supaya ia tak usah, ada kata menajiskan dirinya. Pengen, udah diganti namanya, mau diganti cara makannya, dan lain-lain. Itu ancaman identitasnya yang berubah, tapi dia tahu, aku berdiri di mana. Gue gak mau najisin. Ih najis. Gak mau najisin. Karena itu enggak buat dia. Yang dia mau adalah kehendak Tuhannya. Dan paling gampang adalah di Daniel 6. Itu teman-teman tahu cerita tadi ya, ngomongin dia ada di gua singa. Dia karena menyembah Tuhan. Kak Felix coba bacain ayatnya nih, Daniel 6. Tadi awal deh dia keren di luarnya, dan dia memilih tidak menajiskan dirinya. Dan di ayat ini ngomongin gini, ayat 4. Daniel melebihi para pejabat tinggi, para wakil raja, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud menempatkannya di atas seluruh kerajaan. Daniel itu pemimpin kerajaan jadinya. Dan dia mau ditempatkan lagi lebih luas. Tambah keren gak yang di luarnya? Tambah keren ya? Tapi dia gak pernah lupain apa yang di dalam. Lihat. Ayat 11. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allah seperti yang biasa dia lakukan. Ada kata biasa. Dia tahu mana yang harus dia pentingkan. Biasa, prioritas di dalam kedalamannya. Dia memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan seperti yang biasa dia lakukan. Hasilnya apa? Walaupun banyak orang bikin salah, orang mereka-rekakan yang salah, dia diaduin. Raja nih dia malah nyembah Tuhannya. Kan titah udah ada, harus ke gua singa. Masukin ke gua singa, ancaman gak? Yang antara hidup dan mati gak? Tapi Daniel tetap berjalan sampai akhirnya. Daniel, nih lihat nih ya. Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Daniel berkata, ya Raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikat untuk mengatupkan mulut singa-singa, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Keren gak? Kenapa? Tahu identitasnya dan tetap dibangun di dalam siapanya. Sehingga hari ini jadi perenungan buat kita. Felix mau tutup sama pertanyaan ini.
Oke, ini loh. Ketika Daniel itu menggambarkan, jadi bayangan Tuhan Yesus di Yohanes 12 ayat 24 di ayat ini membacakan gini bahwa benih itu harus mati supaya tumbuh menghasilkan buah. Harus mati. Sehingga teman-teman tadi perjamuan kudus menggambarkan bahwa Yesus yang mati. Sehingga berkembang tadi flourish. Berkembang. Apa yang dia ajarkan, apa yang dia hidupi, bahkan sampai sekarang generasi ganti generasi. Yesus namanya terus dimuliakan. Dan kita hidup mengarah kepada dia. Injil itu terus diberitakan. Kenapa? Karena Yesuslah itu sendiri yang mengerjakan, yang dipanggil untuk berkembang. Karena apa tadi? Di dalam dulu, yang gak kelihatan. Kalau ngomongin mati dikubur, di dalam. Gak kelihatan. Sehingga kita tahu jadi sebuah perenungan buat kita semua. Kita ya menghasilkan buah. Kita berkembang bukan karena kitanya kuat. Bukan karena airnya banyak. Bukan karena dipupuk terus menerus. Tapi jelas ngomong ini, kita berakar kuat di dalam Kristus. Jadi menempel di dalam Kristus. Mengandalkan Kristus di dalam Tuhan Yesus. Connect sama dia yang memampukan kita berkembang dan berubah. Jadi pertanyaan untuk perenungan. Waktu 2025 kita dibangun mikirinnya kedalaman apa yang di luar? Akar atau yang di luar? Biar dipuji, cakep ya orang. Rohani ini anak. Atau memang Tuhan, aku mau makin kenal sama Tuhan. Tuhan, aku mau makin tahu kehendak Tuhan. Tuhan, aku mau terus dibangun di dalam Engkau. Atau yang lain. Sehingga jadi akarmu itu apa? Apa yang Tuhan kasih tahu sama kamu, atau ngomongin apa yang dunia bilang. Followersnya segini baru cakep. Handphonenya ini dulu baru cakep. Kamu begini dulu baru cakep. Kamu dulu baru diterima di teman-teman ini. Kalau enggak mah sana, nggak usah temenan sama aku. Najis. Enggak. Tapi ngomongin bahwa firman Tuhan yang jadi landasan kita. Sehingga kita berpikir gini, kalau kita bangun di dalam Kristus, itu membuat kita berarti apa? Kuat. Nah kalau ada juga, ada duduk, ada masalah datang sama hidup kita. Kita goyang atau kita udah siap? Kita siap. Kenapa siapnya? Apakah karena kita siap? Bukan, karena kita ada di dalam Kristus. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan link aja. Ibadah Impact Community Indonesia berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara onsite setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service, ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service, ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat.
Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Hani Kristianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca, atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.